Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Devarnoto dengan NIM 2131655 dari jurusan Geografi NK akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi dan unsur-unsur cuaca dan iklim dengan dosen pembimbing Ibu Dila Anggraina, SSI MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi itu sendiri. Baik, garis putus-putus yang di atas adalah sebuah radiasi matahari yang menuju ke arah permukaan bumi. Baik, yang pertama itu mengalami uap air yang seperti ditunjukkan ke nomor 1. Itu mengarah menuju ke awan sehingga mengalami pengumpulan yang di awan. Selanjutnya setelah mereka mengumpul akan terjadi yang ditunjukkan nomor 2, yaitu adalah hujan yang turun air. Selanjutnya hujan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Setelah jatuh mereka akan mengalami dua hal, yaitu ada mengenai runoff dan penyerapan. Runoff itu adalah sebuah bagian hujan yang tidak menyerap, dia mengalir di atas permukaan tanah. Sedangkan penyerapan nomor 4 itu dia air masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 5 itu adalah infiltrasi, yaitu adalah aliran ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri yang masuk lebih dalam. Selanjutnya itu adalah yang disebutkan nomor 6, itu sungai, yaitu aliran air yang runoff tersebut bisa ke arah sungai atau sungai pun bisa dari. Nomor 7 yaitu adalah base flow, yaitu kondusi air dari dalam tanah muncul kembali ke permukaan bumi atau di bagian luar bumi. Selanjutnya yang nomor 8 adalah subsurface outflow, yaitu kondisi aliran air yang ada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya itu nomor 9 adalah sebuah evaporasi, yaitu di mana air laut mengalami penguapan yang dia karena panas dia akan naik menjadi sebuah penguapan. Baik, yang nomor 10 yaitu adalah transpirasi, yaitu di mana kondisi uap air dari permukaan tumbuhan itu menghilang menuju ke atas. Selanjutnya yang nomor 11 ataupun yang terakhir itu adalah perkolasi, yaitu adalah pergerakan air dari tanah secara horizontal mengarah ke air laut itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Baik, di sini saya mulai mengenai dari matahari. Kenapa matahari? Karena matahari adalah sebagai pengaruh utama dari semua unsur-unsur ini. Matahari yang turun akan menjadikan sebuah radiasi matahari. Karena radiasi matahari tersebut akan timbul suhu, baik itu suhu yang tinggi ataupun suhu yang lebih rendah. Itu ditentukan oleh dari radiasi matahari itu sendiri. Setelah mengalami suhu yang tinggi atau rendah, selanjutnya air akan mengalami penguapan, yaitu air penguapan karena panas dari radiasi matahari atau suhu, maka air yang ada di laut akan mengalami penguapan. Karena penguapan ini tersebut akan menjadi mempengaruhi sebuah tekanan yang ditunjukkan di nomor 4. Itu akan sangat mempengaruhi. Karena tekanan ini juga akan mempengaruhi sebuah angin. Karena rendah atau tingginya tekanan itu akan sangat mempengaruhi angin. Selanjutnya angin ini ada dua jenis, yaitu angin kering ataupun angin yang basah atau lembab. Angin yang lembab akan mengumpul sehingga menjadi sebuah kelembaban. Kelembaban itu adalah sebuah kumpulan angin yang basah. Setelah kumpulan angin yang basah atau kelembaban ini dia akan lebih mengumpul lagi itu di awan. Baik, selanjutnya itu adalah awan. Awan yang mempunyai kelembaban yang tinggi ketika mengalami perubahan suhu akan menjadi sebuah titik-titik air sehingga akan yang jatuh ke permukaan bumi, yaitu adalah hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu sendiri. Baik, demikian pembahasan mengenai siklus hidrologi dan unsur-unsur cuaca dan iklim itu sendiri. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.